kami tanyakan Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat kan ya. Karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang ya, termasuk tidak boleh dusta apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur nuwun Ustaz. Pakai itu aja Pak. Intinya tentang masalah persaksian dalam suatu akad. Di situ kan mungkin idza tadayantum, terus di situ bisa hadatain, nah dua orang saksi. Nah, undang-undang jabatan notaris itu mengatur bahwasanya ketika ada suatu transaksi itu cukup dengan dua saksi, mau itu perempuan-perempuan maupun laki-laki dua. Nah, sementara tadi yang beliau ketahui di ngaji-ngaji di pengajian, kalau seandainya saksi perempuan harus dua, kalau seandainya mewakili laki. Begini ya santai mawon ya. Niki biasa nderek Mbah Mun, kemarin sudah ke saya provokasi. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya anda harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya nggak usah dibenturkan, ya biasa aja, hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya, farojulu wa mro'atani mimman tardona minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu, kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li jamali harus cantik, wamali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu tidak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un niza. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya, atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebetulnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un niza. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, adnal a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal, karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis, kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal, kalau habis asar itu kan mau surup itu, mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh, itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kan mlebu omah, sapi pitik kan mlebu omah. Saiki ora ya, surup-surup malah nggo mlaku-mlaku tinggo ngabuburit. Nah, dulu enggak, bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar.
Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada dua orang itu bersaksi fayuqsimani billah la syaitan dari fayuq ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu. Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu itu izzadatu bainikum idza hadara ahadakum mautu taraka khairan alwasatu dan akrabun terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar, karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan, yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un niza tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi, yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik, yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang apa ya, maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indallah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan, sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa, dikondisikan terus. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya Saudara Rasul ketika kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikannya dengan penuh, ya Nabi punya karisma sehingga dulu tuh wong ape bodoh niku sorak sido saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin. Malah kodi ini wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah gak karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malah yudroku kulluh la yudroku kulluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku ucur wewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isin ndi kira-kira? Isin duduk wis ketok wong lanang ngrati bojo iki ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamuki ya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi apa malayudroku kulluh la yudroku kulluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan. Ya sudah, kalau notaris itu nganggap perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Nggak usah gitu, itu nanti memicu. Senengannya kok memicu gitu. Ya kira-kira gitu ya. Masih ada waktu, Gus? Satu Kapan lagi. aja cerita. Ya cerita enggak. Ya enggak apa-apa ya diterus. Oh itu masih ada itu. Silakan. Karena yang hadir itu spesial ya, jauh-jauh. Oh iya. Kayak pemimpin itu harus hadir. Karena nuruti gitu, enggak ada yang enggak pakai uang, enggak jadi juga. Terima kasih. Saya tadi sangat terkesan apa yang disampaikan Gusmu berkenaan dengan Gus Baha, mohon maaf, berkenaan dengan perdagangan ya. Iya. Artinya orang kota ini tidak boleh apa
berusaha dengan orang desa kan gitu ya, dengan catatan ada kekhawatiran orang kota yang punya ilmu dan sebagainya ini merugikan orang-orang desa ya. Terus terang aja kami juga dari kuliah-kuliah dulu tentang perdagangan menurut syariat ini kami baru tahu ini Ustaz. Luar biasa menurut kami ya dengan apa yang saya sampaikan tadi ini ya. Dan fenomena di masyarakat ini real memang ya, kita tidak bisa menutup mata ya bahwasanya perdagangan orang desa dengan orang kota ya ini akan ada yang dirugikan, yaitu orang-orang desa, kecuali orang kota tadi ini betul-betul memegang syariat ya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat kan ya, karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang ya, termasuk tidak boleh dusta apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur nuwun Ustaz. Pakai itu aja Pak. Iya. Asmane siapa? Asmane Mas Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepingin ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya nasihat itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok tidak timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta 15 juta dan menaikkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul, diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya, transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sama cari di hadis Sahih Muslim itu ada, itu bab itu jelas ada, nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin, la yabi, jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui. Tapi dalam konteks yang niatnya tidak baik. Tapi kalau niatnya baik, di mana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Nah, niatnya gue tontonan tok. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, ono manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kan kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton, yang satu jadi objek, itu kan ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah, agama ini adalah apa? Nasihat. Nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain, niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya sekira demikian Mas Rusak. Saya satu Pak, tambahan. Oh iya. Satu ya. Iya, enggak apa-apa. Assalamualaikum.
Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Saya melihat judul ini, Ustadz, dengan iman dan amal soleh menuju Indonesia. Sebenarnya judul ini mantap, ya. Bobotnya iman dan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, ya, judul iman dan soleh itu dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, ya. Dan mereka dalam hidup dan kehidupannya nanti tidak akan rugi, ya. Lantas gimana, Pak? Sekarang banyak kaitannya dengan kita selaku notaris ini dan dikaitkan dengan masyarakat luas. Kondisi Indonesia banyak yang mengatakan sudah dasarnya iman dan soleh. Semuanya umat Islam melaksanakan dan melakukan berjuang untuk iman dan soleh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih demikian kondisinya. Ya, ini gimana ya, Pak? Penjelasan dan supaya ini tepat sasaran ini. Begini ya, jadi perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia mungkin. Jika orang itu digerakkan oleh roja, ya, roja itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah SAW, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui, kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Masa ditunggoni Nabi, podo ditunggoni Pak Imam, kan ora mungkin gitu. Masa ditunggoni Wali Songo, podo karo tunggoni Pak Arifin, kan ora mungkin. Makanya andekan ini merosot, ya saya senang saja. Masa ditunggoni Nabi, be ora podo wae kan. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering muji kita. Tuba liman amana bi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita nggak dididik Nabi, nggak dididik sahabat, nggak dididik Wali Songo, mau dididik ustad. Kadang dididik mudin, wis gelem sholat, yo madhep ngulon, yo patang rakaat nak duhur, itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarat ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yaroni. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita, ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya roh ajarlah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu. Ya kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat kamu percaya ada neraka? Ya tahulah, usaha penjaganya. Saya dulu gak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman, itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Kecil saya itu orang yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan yang pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak coba. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang arah sholat itu orang keren ya. Ya saya kira demikian. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah.